Kita semua pernah merasakan sakitnya cinta yang bertepuk sebelah tangan, kan? Rasa sakit di dada, tatapan penuh kerinduan, harapan bahwa mungkin suatu saat nanti mereka akan merasakan hal yang sama. Ini adalah pengalaman universal. Sama umumnya dengan hujan di musim panas, namun terasa sangat pribadi setiap kali terjadi. Cinta bertepuk sebelah tangan terjadi ketika perasaan kita terhadap seseorang tidak berbalas. Ini adalah ketidakcocokan emosi, kisah kasih sayang yang hanya satu sisi. Dan ini lebih umum daripada yang kamu kira. Coba pikirkan, kita tidak bisa memilih kepada siapa kita jatuh cinta, bukan? Terkadang, hati kita memiliki pikirannya sendiri, membawa kita ke jalan cinta yang tak berbalas. Ini adalah bagian alami dari pengalaman manusia, sebuah pengingat bahwa cinta, dalam bentuknya yang paling murni, tidak dapat dipaksakan atau dikendalikan. Namun meskipun umum terjadi, cinta bertepuk sebelah tangan bisa sangat menyakitkan. Itu bisa membuat kita merasa ditolak, tidak berharga, dan tidak yakin pada diri sendiri. Mengapa kita tertarik pada orang tertentu? Apa yang membuat hati kita berdebar kencang? Nah, ini adalah perpaduan faktor yang kompleks, campuran psikologi, biologi, dan bahkan sedikit keberuntungan. Kita sering tertarik pada mereka yang memiliki nilai, minat, dan latar belakang yang sama. Ada rasa familiar dan nyaman dalam pengalaman bersama. Ketertarikan fisik juga berperan, tentu saja. Kita secara alami tertarik pada mereka yang menurut kita menarik secara estetika. Tapi ini bukan hanya tentang penampilan. Rasa percaya diri, selera humor yang baik, kebaikan, kualitas-kualitas ini juga bisa sangat menarik. Terkadang, kita tertarik pada orang yang mengingatkan kita pada seseorang dari masa lalu kita, seperti orang tua atau cinta pertama. Ini bisa jadi tidak disadari, cara bagi kita untuk mengulang pola lama atau mencari kenyamanan yang familiar. Ilmu tentang ketertarikan memang menarik. Inilah hal tentang ketertarikan, tidak selalu berjalan dua arah. Terkadang perasaannya tidak sama. Disinilah kita menemukan konsep ketertarikan asimetris. Anggap saja seperti jungkat-jungkit. Di satu sisi, ada perasaanmu, kuat dan intens. Di sisi lain, perasaan orang lain jauh lebih lemah atau tidak ada sama sekali. Ketidakseimbangan ini menciptakan realitas menyakitkan dari cinta yang tak berbalas. Ada banyak alasan mengapa ketertarikan mungkin tidak berbalas. Mungkin mereka sudah menjalin hubungan, atau mungkin mereka memang tidak sedang mencari cinta saat ini. Mungkin kepribadian kalian tidak cocok, atau tujuan hidup kalian tidak selaras. Apapun alasannya, penting untuk diingat bahwa itu bukan cerminan dari nilai dirimu. Ini hanya masalah kecocokan, atau ketiadaan kecocokan. Ketidakpastian bisa menjadi hal yang kuat. Dalam hal cinta, sedikit misteri dapat mengobarkan api ketertarikan. Sudah menjadi sifat manusia untuk menginginkan apa yang tidak bisa kita miliki, dan itu termasuk kasih sayang orang lain. Ketika seseorang memberi kita sinyal yang campur aduk, atau kita tidak yakin dengan perasaan mereka yang sebenarnya, itu bisa membuat kita semakin menginginkan mereka. Kita menjadi terpaku untuk menguraikan setiap kata dan tindakan mereka, mencoba menemukan petunjuk yang mengisyaratkan balasan. Ketidakpastian ini dapat membuat kita semakin sulit untuk melepaskan cinta yang tak berbalas. Kita meyakinkan diri sendiri bahwa jika kita berusaha sedikit lebih keras atau menunggu sedikit lebih lama, mereka mungkin akan berubah pikiran. Kita berpegang pada harapan, bahkan ketika harapan itu memudar. Inilah mengapa penting untuk mengenali peran ketidakpastian dalam cinta yang tak berbalas. Seringkali itu adalah bahan bakar yang membuat api tetap menyala, mencegah kita untuk beralih ke hubungan yang lebih sehat dan lebih memuaskan. Bagian 5. Korban cinta tak berbalas. Dampak pada harga diri dan kesehatan mental. Cinta bertepuk sebelah tangan bukan hanya perasaan yang berlalu begitu saja. Itu dapat berdampak nyata pada kesehatan mental dan emosional kita. Ketika perasaan kita tidak berbalas, mudah untuk jatuh ke dalam siklus keraguan diri dan self-talk negatif. Kita mungkin mulai mempertanyakan kelayakan diri kita akan cinta, bertanya-tanya apa yang salah dengan kita yang membuat kita tidak diinginkan. Ini dapat menggerogoti harga diri kita, membuat kita merasa tidak aman dan tidak berharga. Kerinduan dan keinginan yang terus-menerus juga dapat berdampak buruk pada kesehatan mental kita. Itu dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan kesulitan berkonsentrasi pada area lain dalam hidup kita. Ingat, penting untuk mengakui rasa sakit dari cinta yang tak berbalas,
dan mencari dukungan jika kamu membutuhkannya. Berbicara dengan teman terpercaya, anggota keluarga, atau terapis dapat memberikan ruang aman untuk memproses emosimu dan mengembangkan mekanisme coping yang sehat. Bagian 6. Keberanian untuk menerima, mengakui realitas, dan menerima penyembuhan. Move on dari cinta yang tak berbalas adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Butuh waktu, keberanian, dan banyak kasih sayang pada diri sendiri. Langkah pertama, penerimaan. Ini tentang mengakui bahwa perasaanmu valid, tetapi perasaan orang lain sama validnya, meskipun tidak selaras dengan perasaanmu. Ini tentang menerima bahwa kamu tidak dapat memaksa seseorang untuk mencintaimu, dan bahwa berpegang pada harapan untuk sesuatu yang tidak ditakdirkan hanya akan memperpanjang rasa sakitmu. Penerimaan bukan berarti menyerah. Ini tentang memilih dirimu sendiri. Ini tentang menyadari bahwa kamu pantas mendapatkan cinta yang terbalas. Cinta yang mengisi cangkir jiwamu, bukan cinta yang membuatmu merasa hampa. Bagian 7, mengalihkan fokus, menemukan kembali diri sendiri dan gairahmu. Saat kita terjebak dalam cinta yang tak berbalas, mudah untuk melupakan diri sendiri. Kita menjadi begitu fokus pada orang lain sehingga kita mengabaikan kebutuhan, keinginan, dan impian kita sendiri. Move on adalah kesempatan untuk merebut kembali hidupmu dan menemukan kembali siapa dirimu di luar cinta yang tak berbalas ini. Ini adalah kesempatan untuk terhubung kembali dengan hasratmu, menjelajahi minat baru, dan berinvestasi dalam pertumbuhan dan kebahagiaanmu sendiri. Apa yang membuatmu merasa hidup? Apa yang secara alami membuatmu tertarik? Apa yang membuatmu bahagia? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk ditanyakan pada diri sendiri saat kamu mengalihkan fokus ke dalam dan mulai membangun kembali hidupmu. Ingat, kamu layak mendapatkan cinta dan kebahagiaan, dan itu termasuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Kekuatan distraksi positif dapat memainkan peran besar dalam move on dari cinta yang tak berbalas. Dibutuhkan upaya sadar untuk mengalihkan pikiran dan energimu ke arah pengalaman yang lebih positif dan memuaskan. Terlibatlah dalam aktivitas yang membuatmu bahagia, baik itu menghabiskan waktu di alam, menekuni hobi, atau terhubung dengan orang-orang terkasih. Berolahraga, ekspresi kreatif, dan tindakan kebaikan adalah cara yang fantastis untuk meningkatkan suasana hatimu dan mengalihkan fokusmu dari sakit hati. Kelilingi dirimu dengan orang-orang suportif yang membangkitkan semangat dan menginspirasimu. Hindari memikirkan masa lalu atau berfantasi tentang apa yang bisa terjadi. Sebaliknya, fokuslah pada saat ini, dan kemungkinan tak terbatas yang terbentang di depan. Setelah mengalami cinta yang tak berbalas, wajar untuk merasa ragu untuk membuka hatimu lagi. Ketakutan untuk disakiti itu nyata, tetapi seharusnya tidak membuatmu terpenjara. Ingat, cinta bukanlah sumber daya yang terbatas. Hanya karena tidak berhasil dengan satu orang, bukan berarti kamu ditakdirkan untuk menjalani hidup dengan kasih sayang yang tak berbalas. Ada miliaran orang di dunia ini, masing-masing dengan cerita dan kapasitas cinta yang unik. Mulailah dengan mengambil langkah-langkah kecil, seperti bergabung dengan klub, menghadiri acara sosial, atau sekadar mengobrol dengan orang baru. Fokuslah untuk membangun koneksi asli berdasarkan minat yang sama, rasa hormat, dan sedikit tawa. Hubungan terpenting yang pernah kamu miliki adalah hubunganmu dengan diri sendiri. Mencintai diri sendiri adalah fondasi untuk menarik hubungan yang sehat dan memuaskan ke dalam hidupmu. Mencintai diri sendiri berarti memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, kasih sayang, dan rasa hormat. Itu berarti mengenali nilai dirimu, merayakan kekuatanmu, dan menerima ketidaksempurnaanmu. Itu berarti memprioritaskan kesejahteraanmu sendiri, dan membuat pilihan yang selaras dengan nilai dan tujuanmu. Saat kamu mencintai dan menghargai diri sendiri, kamu menetapkan standar tentang bagaimana berharap orang lain memperlakukanmu. Kamu menarik orang-orang yang menghargai dirimu apa adanya, bukan karena siapa yang mereka inginkan. Cinta bertepuk sebelah tangan bisa menjadi pengalaman yang menyakitkan, tetapi tidak harus mendefinisikan dirimu. Itu adalah satu bab dalam ceritamu, bukan keseluruhan narasinya. Ingat, kamu layak mendapatkan cinta, kebahagiaan, dan cinta yang terbalas. Rangkulah perjalanan penyembuhan, temukan kembali dirimu, dan bukalah hatimu untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Masa depan cerah,
dan dipenuhi dengan kesempatan tak terbatas untuk cinta, kegembiraan, dan koneksi. Jadi, majulah dengan kekuatan, optimisme, dan hati yang penuh harapan, mengetahui bahwa kamu pantas mendapatkan semua cinta yang ditawarkan kehidupan.